Shalom saudara yang terkasih. Dalam perjalanan berikutnya, kita akan mengenal 4 murid lagi. Mereka bukan orang besar, tapi dipanggil oleh pribadi yang besar. Inilah murid Yesus nomor 5-8. Shalom. Murid Yesus yang kelima adalah Filipus, berasal dari Betsaida, kota yang sama dengan Petrus dan Andreas. Filipus adalah salah satu murid pertama yang dipanggil langsung oleh Yesus. Setelah dipanggil, ia segera mencari Nathanael dan membawanya kepada Yesus. Filipus dikenal sebagai seorang yang berpikir rasional. Seperti saat Yesus hendak memberi makan 5.000 orang, Filipus langsung menghitung kebutuhan secara logis. Namun Yesus sedang menguji imannya. Filipus juga pernah meminta, "Tunjukkan Bapa itu kepada kami." Dan Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Filipus mengajarkan kita bahwa iman tidak hanya soal logika, tetapi pengenalan pribadi kepada Yesus yang adalah jalan kepada Bapa. Shalom. Murid Yesus yang keenam adalah Bartolomeus, yang diyakini juga sebagai Nathanael dalam Injil Yohanes. Ketika pertama kali mendengar tentang Yesus dari Filipus, Nathanael sempat ragu dan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun begitu bertemu Yesus, ia dibuat takjub oleh pengetahuan Yesus yang luar biasa. Yesus menyebutnya sebagai seorang Israel sejati tanpa kepalsuan. Nathanael dikenal sebagai pribadi yang jujur, tulus dan siap percaya saat ia mengenal kebenaran. Ia menjadi salah satu dari 12 rasul dan setia memberitakan Injil, menunjukkan bahwa keraguan awal bisa berubah menjadi iman yang teguh kalau hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bartolomeus mengingatkan kita, Tuhan menghargai ketulusan dan dapat mengubah keraguan menjadi keyakinan. Shalom saudara terkasih. Murid Yesus yang ketujuh adalah Matius, juga dikenal sebagai Lewi, seorang pemungut cukai, profesi yang dibenci masyarakat Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun Yesus tidak memandang masa lalunya. Yesus memanggil Matius di tempat kerjanya, dan Matius langsung meninggalkan segalanya untuk mengikuti dia. Tak hanya itu, Matius bahkan mengadakan jamuan makan bagi Yesus dan mengundang pemungut cukai serta orang berdosa lainnya. Ia ingin semua orang mengenal kasih dan pengampunan yang Yesus berikan. Matius kemudian menjadi penulis Injil Matius yang menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Matius mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak membatasi panggilan Tuhan. Siapapun kita, Tuhan bisa ubah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Shalom saudara terkasih. Murid Yesus yang ke-8 adalah Thomas, yang sering disebut sebagai Thomas si ragu, karena tidak langsung percaya saat mendengar Yesus telah bangkit. Ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya." Namun, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan menunjukkan lukanya, Thomas langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengalami perubahan besar dari keraguan menuju pengakuan iman yang dalam. Sejarah gereja mencatat bahwa Thomas kemudian memberitakan Injil hingga ke India dan wafat sebagai martir. Thomas mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menolak keraguan, tapi justru bisa memakai keraguan itu untuk menumbuhkan iman yang sejati. Itulah murid Yesus yang ke-5-8. Unik, berbeda, tapi semua dipanggil untuk melayani. Yuk, lanjutkan ke bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.